Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Kartika Arum dari kelas 7F, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan tentang organel penyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan. Pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dua tipe sel, yaitu sel primer dan sel sekunder. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara. Kedua, membran plasma melindungi organ-organ penting seperti inti sel dan sitoplasma. Ketiga, mitokondria, organel sel yang digunakan sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Keempat, ribosom, partikel yang lebih kecil dari mitokondria dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kelima, retikulum endoplasma, sistem angkutan untuk berbagai macam molekul di dalam sel. Keenam, plastida, organel sel terbesar pada sel tumbuhan. Ketujuh, badan Golgi, organel yang membawa material ke berbagai tujuan sel. Kedelapan, nukleus, berfungsi untuk menjaga kesatuan gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Kesembilan, vakuola, ada dua jenis vakuola, makanan dan kontraktil, berfungsi sebagai sistem pencernaan tumbuhan. Sel hewan. Pertama, membran sel, memiliki fungsi yaitu melindungi sel penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya sel. Kedua, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar, berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri, sistem protein, sintesis lipid dalam sel, dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Ketiga, sitoplasma, memiliki bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Keempat, mitokondria, menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Kelima, libosom, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler dan menghancur organ sel yang rusak. Keenam, mikrofilame, berperan dalam penggerakkan sel endositosis dan eksositosis. Ketujuh, peroksisom, mengurangi peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Kedelapan, mikrotubulus, melindungi sel pembentukan flagella, sila, sentriol, dan memberi bentuk sel. Kesembilan, ribosom, tempat berlangsungnya sintesis protein. Kesepuluh, sentriol, sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Ke-11, badan Golgi, membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk libosom, dan memproses protein. Ke-12, nukleus, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengolah ekspresi
ekspresi gen mengendalikan proses metabolisme dalam sel dan menyimpan info genetik. Ke-13. Nukleolus berperan dalam pembentukan protein. Ke-14. Nukleoplasma membentuk kromosom dan gen. Ke-15. Membran inti sebagai pelindung inti sel dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma.